Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kami ada di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Bapa, ampunilah kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami, dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Maafkan kami ya Allah, supaya saat ini kami dipandang layak dan berkenan di hadapan Bapa oleh pengampunan-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Urapi hamba-Mu, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Roh Kudus Tuhan saja yang akan menaruh setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa menjalani hidup sebagai orang percaya itu tidak segampang yang kita pikirkan, atau tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Karena selama ini banyak di antara kita yang berpikir menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, yang penting kita sudah mengaku percaya kepada Yesus itu sudah cukup, lalu kita menganggap bahwa diri kita telah menjadi anak-anak Allah. Lalu karena kita merasa kita ini orang percaya atau orang Kristen, merasa kita ini anak-anak Allah, maka kita juga merasa bahwa kita berhak meminta apa saja kepada Allah Bapa di sorga. Kita merasa berhak mengklaim apa yang menjadi keinginan diri kita. Kita mau supaya Bapa menuruti, mengabulkan permintaan-permintaan kita. Dan kita tidak pernah memperkarakan permintaan kita itu apakah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak. Yang penting apa yang kita mau kita klaim. Saudaraku, hidup kekristenan yang sesungguhnya bukan seperti itu. Sebab ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, atau ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, hidup kita ini kan sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Menjadi orang percaya itu berarti kita hidup sebagai orang yang beriman. Jadi kita juga harus sadar, hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang yang beriman itu, kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga itu sama dengan hidup melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga, dan bukan yang lain. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya atau orang yang beriman itu, berarti kita harus rela. Kita harus rela segenap hidup kita direnggut oleh Allah. Lalu kita hidup hanya untuk mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Orang yang hanya mau hidup untuk mempermuliakan Allah Bapa di sorga, hidup menyukakan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, sudah tidak akan lagi memikirkan atau mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada perkara-perkara yang dianggap itu bisa menyenangkan dirinya, itu bisa membahagiakan dirinya, itu bisa memuaskan hawa nafsu dirinya. Dan hawa nafsu diri kita itu kan biasanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, ya. Kesenangan-kesenangan hidup dunia yang dipenuhi dengan kedagingan itu, saudaraku. Jadi menjadi orang percaya yang benar itu berarti kita bersedia untuk tidak lagi memiliki kehidupan kita. Sebab segenap hidup kita harus dipersembahkan bagi Allah, untuk kemuliaan Allah. Sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan segenap hidupnya hanya untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, hidup menyukakan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, sampai pada akhirnya ia harus rela mati di atas kayu salib. Dan hal itu menunjukkan kepada kita bahwa yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup dalam keadaan sebagai manusia memiliki ketaatan yang sempurna, ketaatan yang tak bersyarat, saudaraku, tanpa batas. Segenap hidupnya diberikan untuk memuliakan Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua, lalu kita membaca ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia. Saya ulang sekali lagi kalimat ini supaya kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu saat itu dalam keadaan yang sama seperti kita, ya.
Kita baca sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, inilah contoh hidup ketaatan yang sempurna dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sudah berulang kali kita membaca kebenaran firman Tuhan di mana Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ini, kita bisa menangkap satu kebenaran bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memiliki keinginan diri yang lain, saudaraku. Hanya satu keinginannya, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus melakukannya dalam ketaatan penuh. Bahkan firman Tuhan katakan, taat sampai mati di kayu salib. Dan dari kebenaran firman yang kita baca ini, saudaraku, ada satu kebenaran penting yang harus dikenakan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak mau mengenakan kebenaran ini, kita tidak akan pernah taat melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa itu? Kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan ini, ia telah merendahkan dirinya. Saya ulang sekali lagi, ia telah merendahkan dirinya. Saudara, merendahkan diri itu menunjuk kepada penundukan diri penuh terhadap kedaulatan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, ini harus menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup merendahkan diri di hadapan Allah, lalu bersedia melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika kita mengaku percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yang harus kita lakukan itu adalah kehendak Allah, bukan sebaliknya. Ketika kita percaya, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, lalu kita meminta supaya Allah mengikuti, Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan diri kita. Ini kan terbalik, saudaraku. Orang yang mau merendahkan diri itu harus bersedia melakukan apapun yang menjadi perintah Allah, kehendak Allah, bukan sebaliknya. Jadi mari kita periksa hidup kita. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, apakah kita sudah merendahkan diri sama seperti Kristus merendahkan diri dan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, taat sampai mati? Saudara perhatikan itu. Harus jujur memeriksa hidup kita. Kalau belum, ya kita harus berubah. Jangan sampai kita hanya mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan, tetapi hidup kekristenan yang kita jalani itu adalah hidup kekristenan yang salah. Perhatikan itu. Contoh hidupnya itu Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, hidup merendahkan diri, taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, taat sampai mati. Dengan demikian kita juga harus seperti itu. Hidup merendahkan diri, taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita berkata, apa yang menjadi kehendak Bapa yang harus kita lakukan? Kalau ini yang menjadi pertanyaan kita semua, maka jawabannya begini. Kita harus mengerti bahwa kehendak Bapa atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda. Tetapi untuk mengerti kehendak Bapa hanya ada satu cara. Setiap hari kita harus bersedia menyediakan waktu yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, maka disitulah Roh Kudus Tuhan akan mencelikan mata hati rohani kita,
sehingga kita akan diberikan kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa yang harus kita lakukan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan itu saudaraku. Tentu yang menjadi kehendak Bapa itu seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tetapi kalau di dalam hari-hari hidup kita tidak pernah serius menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan, kita tidak pernah menyediakan waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, tidak pernah menyediakan waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, maka sampai kapanpun saudaraku, kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perhatikan itu, karena kehendak Bapa bagi setiap kita itu kan berbeda-beda. Bapa menciptakan kita masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Tetapi sekalipun kita masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda, apapun yang kita lakukan muaranya hanya satu, atau hanya memiliki satu tujuan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya itu harus memuliakan Allah Bapa di sorga. Itulah hidupnya Kristus. Tetapi landasannya itu tadi, dimulai dengan kerelaan kita untuk menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah Bapa di sorga. Kerelaan kita untuk hidup merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga, lalu kita belajar hidup dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertanyaannya sekarang adalah, kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah atau belum? Saudaraku, masing-masing kita harus menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah atau belum? Ingat, mempersembahkan itu sama dengan menyerahkan, memberikan. Tetapi kalau saat ini kita masih hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita atau hidup mengikuti hawa nafsu diri kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita belum mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kalau kita belum mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, itu juga berarti selama ini kita belum hidup memuliakan Allah. Itu artinya kita menjalani hidup kekristenan yang salah. Kita menjadi orang percaya, tetapi kita tidak benar-benar hidup sebagai orang percaya. Sebab kalau kita berkata kita percaya, kita harus mempersembahkan hidup kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah hidupnya Kristus. Perhatikan itu saudaraku. Kristus itu taat sampai mati di atas kayu salib. Ia menyerahkan segenap hidupnya atau mempersembahkan segenap hidupnya bagi Allah Bapa di sorga, untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Dan akhirnya buah dari ketaatan itu, Allah sangat meninggikan dia. Tetapi ingat, kita sedang berbicara tentang ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia ketika ia berada di dunia ini. Dan mari kita lihat buah dari ketaatan itu. Kalau kita melihat lagi Filipi pasal 2 tadi kita membaca ayat yang ke-8, maka sekarang kita akan melihat ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
Lalu kita lanjut membaca ayat yang ke-11, dan ini sangat luar biasa saudaraku. Firman Tuhan katakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Perhatikan ini, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, pertanyaannya sekarang begini. Kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam keadaannya sebagai manusia, merendahkan dirinya, hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai mati di atas kayu salib. Dan pada akhirnya Allah Bapa di sorga begitu meninggikan dia. Dan firman Tuhan katakan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau selama ini kita tidak mau merendahkan diri, tidak mempersembahkan tubuh kita bagi Allah sepenuhnya, tidak hidup dalam ketaatan penuh melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, artinya selama ini kita tidak hidup memuliakan Allah Bapa di sorga. Lalu nanti ketika kita berada di balik kematian, apakah Bapa di sorga akan menerima kita sebagai anak-anaknya? Mari kita bercermin pada kehidupan Tuhan Yesus, lalu kita menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Apakah dengan cara hidup kita yang seperti sekarang ini, yang tidak hidup memuliakan Bapa, tidak hidup dalam ketaatan, tidak bersedia menyerahkan seluruh hidup kita, tidak menyerahkan tubuh kita ini untuk kemuliaannya, dan selama ini kita hidup hanya untuk menikmati keinginan-keinginan diri kita sendiri, apakah kita layak diterima di dalam kerajaan sorga? Saudara, dengar baik. Saya akan menutup renungan ini dengan berkata begini. Kita harus benar-benar mengerti bahwa kasih karunia yang diberikan Allah Bapa di sorga kepada kita, yang kita terima di dalam Kristus Yesus, itu hanya memiliki satu tujuan, supaya kita bisa dikembalikan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang Bapa kehendaki, yaitu kehidupan yang sama seperti Kristus. Jadi kalau saat ini kita memeriksa hidup kita dan kita temukan bahwa hidup kita belum sama seperti Kristus, tidak pernah merendahkan diri, tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk hidup memuliakan Tuhan, tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka saya harus katakan, jangan pernah bermimpi bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu telah memberkati kami. Firman-Mu menyadarkan kami, menasehati kami, bahkan menegur kami. Firman-Mu mencelikkan mata hati rohani kami, bahwa selama ini kami hanya mengaku diri sebagai orang percaya. Kami percaya kepadamu, tetapi kami tidak menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami belum hidup benar-benar memuliakan Engkau. Kami mohon pengampunan Bapa. Lalu saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami, supaya di sisa umur hidup kami mau hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kami hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan Bapa akan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah kehidupan kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.